Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Grami MK. Kami sekarang ini berada di salah satu perpustakaan nasional Republik Indonesia di daerah Kota Bukit Tinggi, dan kita hari ini sengaja mengambil tema untuk kegiatan bela diri berbeda dari apa yang sudah kami upload selama ini, yaitu di bela diri dari negara lain. Dan kesempatan kali ini kita akan ngevlog sama bela diri Hapkido cabang Kota Bukit Tinggi. Bagaimana lengkapnya? Mari kita cek ke dalam. Cewek, cewek, Myeongsan. Mulai latihan. Siap. Semboyan Hapkido Indonesia. Semboyan Hapkido Indonesia. Jujur. Jujur. Sopan. Sopan. Berani. Berani. Gigih. Gigih. Setia. Setia. Bersama Grami MK, Grami Minangkabau. Hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu bela diri yang bela diri ini berasal dari negara lain tentunya, tapi sangat diminati dan digemari di Indonesia, terutama di Sumatera Barat. Hadir bersama kita siang hari ini bersama Sabem Basra, salah satu founder atau termasuk pendiri bela diri Hapkido yang ada di Sumatera Barat. Assalamualaikum Sabem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapki. Baik Sabem, kita lihat ini latihan sore ini diikuti oleh banyak peserta, dan kita ingin sedikit berbincang-bincang tentang sejarah dan mungkin perkembangan Hapkido terutama di Sumatera Barat. Jadi untuk yang pertama ini kita ingin tanya sama Sabem, gimana awal mula dan asal Hapkido masuk ke Sumatera Barat? Oke. Teman-teman semuanya, Hapkido Sumatera Barat, kebetulan saya pernah waktu itu tahun 2014 saya mengikuti seminar internasional pertama Hapkido yang diadakan di Yogyakarta pada bulan Mei. Dari situ pada waktu itu saya ada waktu dan ingin tahu tentang Hapkido. Kebetulan background saya sebelumnya adalah taekwondo. Saya kebetulan taekwondo dan 3 kukiwon. Karena makin banyak ilmu kita, macam-macam ilmu kita pelajari, karena keingintahuan saya tentang Hapkido, makanya saya ikut seminar internasional pertama tahun 2014 yang diadakan di Jogja, yang diprakarsai oleh Master Vincentius Yoyo Suryadi. Beliau adalah founder untuk Hapkido Indonesia, dan sekarang beliau adalah dan 7 Hapkido World Hapkido Martial Art Federation. Oke. Setelah ikut seminar tersebut, saya balik ke Sumatera Barat, tapi mungkin kelalaian saya untuk mengembangkannya. Pada tahun itu saya mencari teman bagaimana supaya mengembangkan Hapkido, karena waktu saya ikut seminar tersebut hanya sendiri. Seharusnya Hapkido kita harus punya partner. Kalau latihan sendiri tak bisa, tapi harus 2. Jadi pada tahun 2017 saya ketemu dengan teman namanya Sabam Rolev di pesisir selatan, dan beliau juga tertarik sekali. Akhirnya beliau juga mengadakan short course pertama Hapkido di Sumatera Barat yang diikuti sekitar hampir 30 calon leader
di Sumatera Barat. Dari situlah timbul beberapa leader untuk di Sumatera Barat, termasuk dengan Sabam Yonderi Karata, Sabam Rolef, dan sabam-sabam lainnya. Tapi di antara peserta shortcast pertama hanya ada satu yang mungkin mulai bersemangat aktif, itu Sabam Yonderi Karata. Dan di tahun 2017 akhir atau saya lupa diadakan shortcast kedua. Shortcast kedua ini ikutlah beberapa teman saya, yaitu Sabam Abdul Halim Al-Farisi. Kebetulan beliau juga pegiat dari silat Minang, silat Tuo. Tapi karena beliau ingin tahu banyak ilmu juga, banyak ilmu yang kita ketahui, banyak kekurangan pada diri kita. Dan beliau sangat bersemangat sekali, bagaimana Sabam kita lanjut untuk mengembangkannya untuk di daerah kita. Kebetulan teman saya itu Sabam Halim domisili di Padang Panjang dan sama-sama saya. Pada tahun 2018 semua kayak Sabam Yonderi Karata sudah mengembangkan juga Hapkido di Kota Padang, dan beliau ekspansi juga ke Kota Solo, Agam, dan Pariaman. Terus kalau untuk pribadi saya mengembangkannya di Kota Padang Panjang. Dimulai dengan saya tahun 2017 itu melatih para teman-teman yang mau belajar, sekitar 12 orang leader lah kita sebut, karena mereka adalah orang-orang awal. Dari situlah saya ketemu dengan beberapa teman-teman guru mengaji yang mereka memang ada background bela diri, untuk sama-sama yuk menyamakan visi misi tujuan jurus bela diri yang dinamakan dengan Hapkido. Pada dasarnya bela diri ini sama saja semua, tapi karena masing-masing negara punya ciri khas, seperti Thailand ada Muay Thai-nya, Cina ada Kungfu-nya, Jepang ada Karate, Aikido, Taekwondo dari Korea, dan lain sebagainya. Jadi untuk di Hapkido Sumatera Barat berawal dari para leader yang 10 orang itulah kita mulai bersemangat latihan buka dojang pertama di Kota Padang Panjang, dan sampai saat ini sekarang alhamdulillah di Padang Panjang kita udah ada 3 dojang, yaitu di satu Masjid Baitul Hikmah, 2 di Pesantren Serambi Mekah, dan SMP IT Al Hijrah. Terus di antara leader kita itu juga mengembangkan di tanah datar, itu sekarang buka di SMK 1 Batipuh. Terus di Bukit Tinggi ada leader kita juga, Sabam Melki, yang buka di Pustaka Bung Hatta, Dojang Pustaka Bung Hatta, dan inilah awal. Ditambah dengan satu lagi di Tangah Jua namanya, Kota Bukit Tinggi, yaitu khusus Hapkido Muslimah. Itu siswanya itu santri-santri yang akhwat gitu. Dan ini seperti yang di Makassar juga ada Mushaf Muslim Archery Hapkido Federasi gitu. Itu tadi sahabat MK sejarah singkat tentang masuknya Hapkido ke Sumatera Barat, karena beliau termasuk salah satu founder dari Hapkido di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, Sabam, kita ingin tahu filosofi ini dari Hapkido itu sendiri, makna dari Hapkido, kemudian bagaimana bela diri Hapkido ini dengan teknik-tekniknya sehingga Hapkido ini mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan bela diri yang lain. Hapkido pada dasarnya sama dengan bela diri lainnya. Ya, ada berbagai macam jurus, teknik, kuncian, bantingan, senjata yang dinamakan dengan bisul. Ada pertarungan namanya Hosinsul, juga ada namanya jurus Hyung, namanya jurus sama dengan Hyung. Hapkido itu bela dirinya mengikuti arus, selaras, tidak melawan, mengikuti arah, terus seimbang. Kalau Hapkido di dunia kita bikin Hapkido the way of harmony, ya, membuat suasana harmoni. Hapkido tidak
melawan tapi dia mengikuti arus. Kemudian juga Sabam ini yang dikenal di masyarakat. Mungkin yang lebih dahulu mungkin dari Hapkido di Indonesia itu diawali dengan adanya bela diri taekwondo. Nah, sekarang antara taekwondo dengan Hapkido itu kira-kira perbedaannya di mana sih? Oke, antara Hapkido dan taekwondo itu perbedaannya di Hapkido kita dilebihkan dengan yang namanya Hoshinsul, dan ada beberapa tendangan yang mungkin ada di taekwondo, cuma di Hapkido lebih diintensifkan, seperti tendangan dole chagi, up chagi, dui chagi dan lain sebagainya. Di taekwondo ada di Hapkido, cuma ada di Hapkido yang mungkin taekwondo tidak terlalu memaksimalkan tendangan itu, seperti handari chagi, hanjoknal merochigi, bicang chagi dan lain sebagainya. Terus kelebihan dari Hapkido juga pada tingkat tertentu kita juga akan menggunakan senjata yang dinamakan dengan jurus Mugisun. Pada tingkat sabu merah sudah mulai mempelajari bong atau salbong, itu bahasa kerennya nunchaku atau double stick gitu. Juga untuk kita mau naik dan kita belajar yang namanya pedang kayu atau samurai, namanya bong gum, namanya gum ya. Jadi di Hapkido selain bela diri tangan kosong juga nanti pada akhirnya juga ada bela diri menggunakan senjata ya. Baik sahabat Grani MK, berikutnya kita ingin tanyakan ini kedepannya Hapkido Sumatera Barat atau Indonesia umumnya, visi misi kedepannya bagaimana semua? Alhamdulillah Hapkido Indonesia pada bulan April 2019 ini diterima oleh KONI Pusat KONI Indonesia. Ada 8 cabang olahraga yang masuk ke KONI Indonesia yang mendaftarkan bela diri cabang olahraga mereka di KONI, tapi hanya 4 yang diterima. Yang pertama ada kuras, ada kickboxing, ada sambo dan Hapkido. Dan alhamdulillah Hapkido nanti kita ada bulan Oktober tanggal 19 ini akan melaksanakan kejurnas yang keempat. Dan Hapkido Indonesia kita jalan dulu, baru sudah menunjukkan kiprahnya, kita baru dilihat sama KONI dan KONI pun oke, tanpa banyak basa-basi. Alhamdulillah Hapkido diterima di KONI luar biasa dengan apresiasi dari seluruh anggota KONI seluruh provinsi di Indonesia. Untuk prestasi Sumatera Barat, insya Allah dalam waktu dekat kita 2020 akan mengadakan kejurda, mungkin kita ada pra-porprov, insya Allah. Nah, untuk kegiatan kejurnas yang keempat di Semarang misalnya, bagaimana dengan kawan-kawan kita yang dari Sumatera Barat? Apakah mereka dengan kondisi kejurnas yang sekarang ini akan diturunkan? Oke, ini informasi yang sangat penting sekali. Hapkido Sumatera Barat sebenarnya mungkin mau turun atau tak turun. Insya Allah kita akan turun dengan kekuatan 4 atlet, dan kita juga dalam kejurnas nanti kita akan tim kita dari Sumatera Barat, Hapkido Sumatera Barat akan mengikuti diklat wasit nasional, 5 para seniornya, 4 dari sabom-sabomnya dan 1 asisten pelatih. Selanjutnya yang ingin kita tanyakan ini, kita tahu di Sumatera Barat daerah Minangkabau ini kan sangat identik dengan bela diri silat ya. Sementara ini bela diri produk dari luar yang masuk ke dalam Sumatera. Nah, dalam sejarah Hapkido di Sumatera Barat ini dan dalam merintis awal, ada kendala atau ada hal-hal yang menjadi catatan penting dari Sabom yang perlu kita ketahui bersama,
Sementara di Sumatera Barat sudah punya background bela diri sendiri dengan silatnya, kemudian masuk bela diri dari negara lain yang pada kesempatan ini Hapkido di Sumatera Barat ada semacam kesan atau semacam tantangan atau hal-hal lain yang saya dapatkan selama merintis Hapkido di Sumatera Barat. Oke, ada beberapa pertanyaan juga dan saran dari beberapa yang inbox saya di Facebook, di Instagram. Kenapa harus Hapkido yang dikembangkan di Sumatera Barat sementara Sumbar mempunyai silat Minang? Sebenarnya ini sama aja, tapi untuk Hapkido saya kenapa ingin mengembangkannya? Karena Hapkido prestasinya, karena ini baru dan ini mempunyai prestasi. Bagaimana kita mengangkat Sumatera Barat dengan prestasi olahraga bela diri Hapkido ini. Sementara di pencak silat mungkin ya, silat saya tahu Sumatera Barat banyak sekali macam silat, mungkin ada ratusan atau ribuan alirannya. Itu dinaungi dengan IPSI, begitu banyak persaingan ketat untuk prestasi. Sementara tantangan kita dari tantangan silat itu kita ambil choice, kesempatan, pilihan bagaimana kalau bisa orang-orang silat itu juga punya bela diri yang memang silat ada kurikulumnya jelas ya. Tapi kalau di Hapkido kita ada anggaran dasar, anggaran pertengahan dan kurikulumnya sangat jelas sekali dan ada tingkatan-tingkatannya. Begitu juga dengan silat. Tapi bagaimana cara pemahamannya itu karena zaman teknologi canggih. Teman-teman juga bisa lihat di YouTube ini bagaimana silat begitu diminati juga oleh mancanegara. Tapi saya ambil Hapkido, saya juga ingin rangkul orang-orang silat di Minang juga untuk ikut Hapkido. Yuk sama, silatnya tidak hilang, Hapkidonya nambah gitu. Jadi ada campuran, ada mix tadi gitu. Karena kalau kita lihat juga kawan-kawan dari negara lain ya, mereka juga belajar silat itu berarti mereka tidak punya background bela diri. Bahkan mereka mungkin sudah beberapa bela diri berkuasai, lalu silat menjadi sebuah tambahan. Maka kita sahabat Grami MK juga tidak ada salahnya ketika kita juga ikut silat, kemudian kita juga mengembangkan ilmu ke bela diri yang lain, karena bangsa lain juga melakukan hal yang sama dan pada prinsipnya juga bela diri mempunyai tujuan dan visi misi yang sama. Itu sebelumnya. Iya. Begitu juga seperti sedikit info yang saya baca di media bahwa seperti teman-teman artis Hollywood seperti Jackie Chan, Jet Li, mereka tidak punya mungkin satu bela diri kungfu atau wushu dan lain sebagainya. Mereka punya, bahkan mereka belajar jiu-jitsu, taekwondo, ada yang Hapkido juga, ada yang silat juga, macam-macam, Muay Thai, kickboxing dan lain sebagainya. Begitu. Baik sahabat Grami, masuknya bela diri lain ke ranah Minang atau Sumatera Barat bukan menjadi sebuah persaingan, tapi itu justru menjadi khazanah ilmu pengetahuan, termasuk itu juga bela diri. Tidak terlepas antara silat dengan Hapkido, silat dengan taekwondo dan bela-bela diri yang lain. Yang penting budaya kita pegang, ilmu pengetahuan kita tambah. Baik sahabat, untuk penutup mungkin ada pesan dan kesan atau saran bagi generasi muda untuk yang mau belajar atau yang sudah belajar bagaimana untuk bisa mengembangkan bela diri, baik itu bela diri budaya maupun bela diri yang datang dari negara lain. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Apapun bela diri Anda di Hapkido bukan karena Anda menjadi jago bela diri, tapi bagaimana Anda menguasai diri Anda sendiri sesuai dengan prinsip dan semboyan Hapkido yang merupakan 5 karakter. Yang pertama adalah jujur, yang kedua sopan, berani, gigih, setia. Antara karakter ini berkaitan. Walaupun seorang murid hebat pun Hapkidonya, tapi sikapnya dia tidak jujur, tidak sopan kepada guru, orang tua, kakak, adik, sesama, dan sifat berani, gigih, pantang menyerah, dan setia kepada tim, kelompok atau keluarganya, begitu. Yang terpenting di Hapkido adalah attitude, sikap, karakter, begitu. Karena
walaupun kita jago di jalanan tapi kita punya sikap tidak bagus, orang tak apa. Tapi kalau kita punya bela diri tapi sikap kita santun, orang pasti akan suka sama kita. Terima kasih juga buat teman-teman di YouTubers ini di Grami. Bagi teman-teman yang nonton yang masih suka main game online, coba yuk sama-sama kita berlatih silat, taekwondo, hapkido, dan olahraga bela diri lainnya yang seperti yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Terima kasih Grami. Untuk daerah Sumatera Barat mungkin dojang-dojang latihan ya, karena di hapkido disebut tempat latihan itu sebagai dojang. Di daerah mana dan lokasi di mana saja kita bisa untuk mengikuti kegiatan bela diri hapkido ini. Oke, untuk Sumatera Barat yang pertama Kota Padang itu ada di namanya Dojang Koto Basaga. Koto Basaga, ada Sabam Deri Karata. Nanti bionya ada di line bawah, boleh teman-teman baca. Juga ada di Kota Padang Panjang ada 3. Ada di Masjid Baitul Hikmah, Pesantren Serambi Mekah, SMPT Al Hijrah. Di Kota Bukit Tinggi ada 2, yaitu di Pustaka Bung Hatta yang kita sekarang berada di sini, yang di sampingnya adalah kantor wali kota Bukit Tinggi. Terus ada di namanya Tangah Jua, ya, ada satu pesantren cahaya di atas cahaya. Itu khusus muslimah, khusus akhwat. Terus di pesisir selatan sekarang sangat maju sekali. Ada mungkin sekitar hampir 200 siswanya di Kota Painan. Itu sama Sabam Rolef, mungkin ada di bio. Terus ada di Agam di Solo, itu di Koto Anau. Dan nanti alamatnya ada kita buat di bio bawah. Terima kasih. Baik, sahabat Grami MK, demikian liputan kita kali ini bersama Sabam Basra, Hapkido Sumatera Barat. Kita cukupkan. Jangan lupa subscribe dan di like, kemudian di share video yang kami sampaikan, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapki.